Halo Ci, apa Halo, kabar? apa kabar? Baik. Nah, kita perkenalkan saya Markus. Sebenarnya sih bukan aktivis komunitas apapun ya, maksudnya cuman aktif di Pandu aja di gereja, terus sering ketemu Civivi, terus sering ngobrol, terus dari situ Civivi kan orang yang sangat bersemangat ya dalam hal lingkungan hidup, penghijauan, sampai nerangin kita soal bikin pupuk organik segala macem gitu. Nah, terus kan kita sempat juga ngobrol-ngobrol soal eh, sebenarnya ini kan sering kita dengar ya, maksudnya dari paus ataupun dari tema-tema yang sering kita dengar gitu ya di gereja-gereja atau apa tentang Laudato Si. Cuman saya terus terang aja, Ci, kalau misalkan kita ngobrol nih sama teman-teman yang lain itu ya, kalau kita lagi ngumpul, tahu nggak sih Laudato Si apa? Enggak, apaan sih itu? Tapi kita sering dengar gitu ya di gereja, oh Laudato Si merawat bumi, apa sih gitu. Nah makanya berangkat dari situ, dari rasa penasaran itu, saya juga mewakili yang lain gitu ya, teman-teman yang mungkin nggak tahu juga, apa sih itu Laudato Si gitu. Terus jadi pertanyaan tuh, apa ya? Katanya itu Laudato Si itu sebenarnya sudah dicanangkan jauh-jauh hari beberapa tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu gitu ya di gereja Katolik. Tapi kok gaung-gaungnya Laudato Si ini pun sampai sekarang kita ya saya sih termasuk generasi yang rada-rada tua juga sih, cuman istilah-istilah Laudato Si ini juga saya baru dengar nih akhir-akhir inilah setahun-setahun ini gitu. Itu juga karena banyak kegiatan di gereja jadi oh tahun depan temanya ini ya Laudato Si atau apa. Bisa dijelasin nggak, Ci? Laudato Si itu apa sih gitu? Yang sering kita obrolin Laudato Si apa sih juga kadang-kadang di pikiran saya apa sih itu gitu. Gimana, Ci? Oke, aku berusaha nerangin ya. Jadi Laudato Si itu sebenarnya satu tulisan ensiklik Paus Fransiskus tentang bukunya ini. Jadi ada buku, sorry, nggak jelas ya. Nah, buku ini tuh ditulis oleh Paus Fransiskus tahun 2015 yang isinya sebenarnya mengingatkan kita bahwa dunia ini sedang dalam masa krisis. Soalnya iklimnya ternyata tambah panas. Kalau iklim tambah panas, otomatis kita kan mau nanam pohon juga susah kan. Tahu-tahu hujan, tahu-tahu panas. Si pohon juga tadinya lagi berbuah, kena hujan, tahu-tahu buahnya pada runtuh semua kan, pada jatuhan semua kan. Nah, ternyata itu tuh iklim ini berubah tuh karena menurut hasil survei karena perbuatan kita gitu. Perbuatan kita yang makin lama bikin panas bumi ini tambah kacau, banyak polusinya, banyak sampahnya, banyak eh, kehancuran alam yang siklus alamnya tuh jadi tidak seimbang. Banyak binatang yang jadi mati juga, tanaman yang hilang. Nah, itu tuh sebenarnya menurut hasil survei dan menurut Bapak Paus di buku Laudato Si itu tuh karena ulah-ulah kita. Nah, sebenarnya dengungan ini tuh jadi tentang iklim yang mau berubah ini yang rusak. Itu tuh sebenarnya Bapak Paus sebelumnya juga sejak menurut buku yang ada ini lingkungan hidup ya. Buku ini juga sebenarnya nerangin lagi bahwa sebenarnya gereja Katolik itu semenjak 1971 sudah bukan memprediksi, jadi melihat bahwa ada ketidakseimbangan dalam hidup gitu, yang merusak alam ciptaan ini. Dan kita tahu kan alam semua ini diciptakan sebenarnya sempurna, semua adanya oleh Tuhan. Semua ada di dunia ini. Tapi satu persatu itu bisa hilang. Itu karena perbuatan manusia. Nah, di Laudato Si ini diingatkan lagi, mungkin menafsirkan ajaran iman kita tuh ada yang salah kalau menurut Laudato Si. Jadi selama ini kita merasa
Manusia itu berakal budi, manusia itu bertanggung jawab, tapi bertanggung jawabnya itu seperti apa, ya. Jadi kita bisa menguasai, tapi kan kita harus juga mempertanggungjawabkannya, bukan sekedar hanya menguasai. Kayak anggaplah tambang. Tambang itu sendiri itu hasil bumi yang mungkin untuk kita tuh bagus, tapi karena kita terlalu banyak menggunakannya seenaknya aja, akhirnya kacau juga kan. Tambang digerus, makin lama bumi juga makin kacau kan. Terus sekarang lagi penggunaan sesuatu yang nyaman lah, plastik yang paling gampang itu. Semua sebenarnya ada tuh tercipta atau ada tuh karena untuk kenyamanan kita. Tapi karena kita udah terlalu nyaman malah kita lupa dan seenaknya. Itu juga yang akhirnya merusak bumi. Banyak sekarang di tanah, air, dan udara, semuanya itu udah banyak plastiknya. Sampai setiap hari sebenarnya menurut hasil riset tuh kita udah makan plastik sebenarnya, udah minum plastik sebenarnya. Malah kita udah menghirup sesuatu yang sangat polutif banget gitu. Nah, itu tuh Paus Fransiskus mengajak kita, yuk kita lihat apa yang salah dengan hidup kita. Karena kenapa? Karena hal itu ada beberapa orang yang mengungsi, yang dirugikan gara-gara ulah kita. Nah, jadi di buku itu, di ensiklik itu, Bapak Paus mengingatkan bahwa kita harus merevisi cara pikir kita. Teknologi itu bagus, tapi akhirnya teknologi apakah itu membantu kita atau malah menghancurkan kita? Ekonomi yang berkembang itu bagus, tapi ekonomi yang seperti apa yang akhirnya benar-benar adil, berkeadilan sosial, jangan sampai ada yang dirugikan. Bukan hanya manusia, yaitu alamnya sendiri yang makin kacau. Jadi Bapak Paus sendiri berusaha nulis ini, Laudato Si ini, dan itu juga secara dunia PBB sendiri sudah mengadakan 28 kali pertemuan tentang iklim. Ya, dan itu juga yang harus kita perhatikan bukan cuma kita di daerah sini aja yang terkena dampaknya, tapi sedunia gitu. Itu sih. Oke. Oke, Ci. Jadi memang sih sebenarnya kita kan sebagai masyarakat umum ya, terutama nggak cuman kita aja sebagai orang Katolik ya yang mendengar tentang Laudato Si ini. Semua orang juga kan sekarang mungkin bisa ngelihat ya atau merasakan bahwa ini iklim sudah berubah, musim sudah tidak bisa diprediksi. Kadang harusnya musim hujan, masih musim panas, kadang musim panas, masih musim hujan, banjir di mana-mana gitu. Nah, saya sebagai awam gitu ya melihat hal ini juga sebenarnya ya prihatin ya. Cuman kadang-kadang kita juga bingung. Kita sih sebenarnya mau melakukan apa gitu. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang paling kadang kita ngelihat orang ada berkampanye ya di TV atau di mana, oh mulai kurangin penggunaan plastik, mulai kurangin bahan bakar, misalkan udah beralih ke kendaraan listrik segala macam untuk merawat juga ya udara supaya lebih bagus gitu. Cuman maksudnya secara real harapan dari gereja Katolik sendiri sih menurut Civivi gimana sih harapannya supaya orang-orang mulai aware terhadap uh, terhadap terhadap isu-isu lingkungan seperti ini gitu. Apakah gerakannya tuh inginnya seperti apa gitu. Jadi saya sebagai awam tuh ngerti, oh kita tuh harus ngapain gitu. Misalkan di gereja kita ya minimal dari komunitas kita yang kecil, misalkan kur atau apa bisa kita kampanyekan. Ayo mulai nih sekarang kita misalkan kalau latihan bawanya tumbler deh, kita isi ulang gitu. Itu sudah mulai sih gitu. Tapi harapan besarnya kan masih banyak juga ya kita lihat di gereja juga udah ada tong sampah yang disediakan masih aja sampah itu masih dijejalin yang harusnya plastik masih kertas atau apa sampah basah wah udah padahal ya saya tahu effortnya Civivi gitu ya di Pandu itu udah banyak tuh menyediakan tong sampah sampai ngerjain sendiri itu tong sampah dipisah-pisahin berdasarkan warna tapi kalau kita lihat kan kalau hari Minggu atau Sabtu itu
sampah ini udah mulai nggak beraturan gitu. Nah maksudnya, jadi kan saya ngelihatnya gimana nih cara membuat orang-orang yang minimal di komunitas kita aja misalnya di gereja Pandu gitu ya. Ini orang tuh mulai aware padahal itu di tong sampah itu sudah ada tulisan nih sampah plastik, sampah kertas atau sampah sampah basah gitu. Tapi tetap aja orang kayaknya nggak peduli gitu. Nah, gimana Ci itu kalau nanggapin hal itu? Ya, kalau saya lihat bagaimanapun juga itu mesti kesadaran ya. Sama kalau kayak kita ngasih tahu orang, itu tuh bahaya loh, ya. Nah, kalau dia nggak ngalamin sendiri, mungkin nggak terlalu aware gitu ya. Ini juga sesuatu yang mungkin dia tidak terlalu merasakan. Lah, panas ini, mungkin biasa, atau nggak mikir jauh gitu ya, bahwa panas ini mah biasa. Ada yang mungkin, ya hanya sebagian kecil yang, aku mah udah punya AC, biarin panas juga gitu. Atau aku emang hidupnya di dalam ruangan yang nggak terlalu di luar yang harus motor-motoran. Jadi mungkin tidak peduli gitu. Nah, lantarannya kayak tadi, semua sudah ada, aturan sudah ada ya, tong sampah sudah ada, tapi kan belum tentu orang tuh mau melakukannya. Pertanyaannya lagi mungkin kayak tadi kan, mau nggak kita berubah gitu? Mau nggak kita ikut peduli? Gitu. Pertanyaannya sebenarnya dibalikan lagi ke setiap pribadi. Kalau misalnya setiap dipertanyakan lagi, kalau misalnya kita merasa orang yang disebut beragama lah, yang percaya bahwa segala ini diciptakan oleh ada yang disebut Tuhan, ya mungkin kita harus mempunyai iman. Iman itu kita mempertanyakan lagi, iman yang bertanggung jawab itu yang seperti apa? Apakah kita menggunakan segala sesuatunya seenaknya, atau kita harus memberi akhirnya kepada yang lain? Termasuk kalau kita memberi itu termasuk memberi kepada pencipta kita. Gitu. Itu seruan Bapak Paus sebenarnya, kata-kata Bapak Paus istilahnya, apakah kita cukup memuliakan Tuhan atau tidak? Gitu. Apakah kita cukup mencintai alam ciptaan yang dikasihi atau tidak? Itu perlu kesadaran, perlu kalau misalnya bahasa gereja Katolik mungkin pewartaan. Ya, pewartaan. Jadi di hati nuraninya itu mesti ada niat. Tapi kalau bahasa itunya mungkin kita berkampanye lah. Ya. Kalau saya lihat mungkin seperti itu, kita nggak bisa maksa orang sih. Ya. Tapi emang kalau kayak di gereja, ada beberapa gereja yang udah mulai tanpa pestanya pakai mangkok lagi, bukan pakai plastik lagi. Udah ada yang seperti itu. Terus kalaupun itu di gereja-gereja sebenarnya maksudnya ada juga yang kalau mati listrik nggak perlu, ya udah matiin. Jangan karena emang ada duit terus udah dinyalain, kayak di rumah-rumah juga gitu kan. Ya, kalau emang itu hal yang sebenarnya simple, sebenarnya gimana ya? Kita juga mengalami keuntungan kalau matiin listrik kan. Tapi Ya, karena kadang-kadang kita udahlah beda dikit gitu kan. Nyala lah, kan enak terang gitu kan. Kita mungkin bukan harus balik lagi ke zaman Flintstone, bukan. Tapi hiduplah sederhana. Kadang-kadang kan kita enak kalau misalnya jajan, enak dong udah ada plastik, udah ada apa, ngapain bawa rantang istilahnya atau wadah gitu ya. Kalau sebenarnya lebih aman pakai sesuatu yang rantang. Kenapa? Si plastik itu kalau kena panas pun istilahnya itu ada partikel yang kemakan sama kita. Anak kecil minum pakai plastik tuh, masukin ke apa tuh sesuatu yang berplastik-plastik lah. Sebenarnya itu ada partikel yang kemakan. Makanya kenapa sekarang usia-usia muda itu banyak yang kena penyakit kan? Ya, tidak semudah dulu. Dulu mungkin kita hidup sehat tuh cukup sekian, kita olahraga apa gimana, dan kita lumayan sehat lah. Kalau sekarang tantangannya, resikonya lebih banyak lagi. Kita merasa udah hidup sehat, ternyata ada sesuatu partikel yang disebut partikel, kata orang ITB itu, rambut kita dibagi 20, jadi nggak kelihatan sama mata. Jadi banyak yang kemakan, banyak yang kehirup sebenarnya. Jadi kalau usaha sehari-hari ya hindarilah itu. Untuk kesehatan kita juga kok gitu. Ya, kalau nggak inget Tuhan ya udahlah minimum buat kita sendiri maksudnya sehat kan gitu kan. iya, iya. Ya berarti intinya Laudato Si ini
bicara tentang lingkungan, tentang alam, bagaimana kita merawatnya. Nah, untuk merawat itu kan kalau di breakdown lagi itu kan banyak hal gitu ya, baik dari pemilahan sampah, eh, penggunaan plastik harus lebih bijak gitu ya. Nah, eh, kalau dari CVW sendiri untuk membuat sesuatu atau menyadarkan orang-orang ini gimana sih gitu caranya? Kan pasti CVV juga kan nggak mungkin bekerja sendiri gitu ya kalau di gereja gitu. Banyak komunitas-komunitas juga ya walaupun saya lihat masih gerakannya masih kecil gitu ya, tapi kalau ngelihat programnya di tahun depan mungkin apa sih yang Cici harapin gitu dari kita, dari umat untuk supaya lebih aware lagi nih supaya si tujuan Laudato Si ini yang diserukan oleh Paus Fransiskus ini juga bisa tercapai gitu. Terus umat juga udah mulai sadar, oh saya harus melakukan ini gitu. Jadi gimana ya upaya untuk ke situnya gitu. Apalagi untuk kaum muda ya. Kaum muda kalau saya lihat juga jangankan ke tong sampah, habis makan tuh lempar aja, habis makan lempar aja gitu. Nah, gimana Ci? Salah satu eh, yang ini kan termasuk pewartaan ya. Salah satu yang rencananya akan dikerjakan tahun depan untuk supaya kaum muda lebih aware adalah bikin podcast seperti ini. Kalau bikin podcast seperti ini mungkin juga nanti ada liputan. Jadi nanti anak muda sendiri yang meliput apa itu apa tuh sebab akibat dari kehidupan kita. Kehidupan kita yang serba nyaman tapi melupakan bahwa ada sebagian yang dirugikan oleh tindakan kita. Itu salah satunya. Jadi pewartaan ini nggak harus sama-sama, mesti kolaborasi. Jadi kita ingat dengan divisi seksi-seksi yang lain, ya seksi pewartaan, ya seksi liturgi, ya seksi persaudaraan, juga seksi pelayanan. Jadi semua kita kolaborasi, kita mewarta bersama-sama. Toh akhirnya itu demi kemuliaan Tuhan sendiri sebenarnya. Ya, kenapa selalu aku bilang kolaborasi ini tuh sebenarnya bukan bukan cuma buat kita, tapi untuk Tuhannya juga sendiri gitu. Bahwa itu gereja yang harus menyerukannya juga. Sedangkan kalau konteks dari rumah sendiri, aku juga bingung kan yang maksudnya kalau ngeliatin banyak orang susah dong yang ngerubah orang banyak gitu ya. Iya. Nah, minimum aku di rumah aja. Di rumah juga aku belum berhasil banget kok. Masih ada anak aku masih bingung nih milah sampahnya. Ya, tapi aku udah sediain tong sampahnya. Ya. Suami aku juga belum 100% pilah sampah, tapi yuk belajar. Mesti ada yang ya ada yang memulai di rumah aja di di di, di rumah kita masing-masing itu mungkin yang pertama juga. Kayak aku akhirnya banyak ngobrol dengan anak-anak bahwa oh iya ya, kalau kamu peduli alam, kamu juga nanti satu saat justru resiko yang tertinggi itu datang dari alam itu sendiri dan kamu harus siap. Dan kamu harus mempelajari tentang alam itu sendiri, tentang peduli lingkungan itu, dan peduli tentang manusia lain yang istilahnya dirugikan karena perbuatan kita. Salah satu yang aku ingat banget, kadang-kadang aku suka mikir, kalau kita ngasihin botol minum atau apapun yang bekas-bekas, kita udah asal doang kan, satuin aja sama plastik yang lain kan. Berarti udah Ya. nyampur kan. Alangkah baiknya kalau kita memilah, kita ngasih botol yang bersih atau dus yang bersih untuk para pemulung. Itu udah sampah kita loh, ya. Mereka tuh mengais dari sampah kita. Kalau kita memberikannya dengan bersih, apakah mereka lebih dimudahkan hidupnya? Meskipun mungkin sedikit, tapi kita berusaha lah gitu, memudahkan hidup mereka. Mungkin seruannya kan, yuk kita berbuat sesuatu yang kecil, bersihin dikit lah, jangan disatuin, supaya mereka hidup lebih enak gitu. Aku sampai ini sebenarnya tetanggaku itu pemulung, dia tuh masih mengumpulkan kertas yang segede gini, yang bekas-bekas itu loh, nota belanja dari Jogja. Dia ngumpulin
kertas yang putih itu yang kecil itu, dia kumpulin dan nanti dia tukarkan dengan beras. Dia ngomong sendiri, "Ya Bu, saya kumpulkan ini sedikit-sedikit menjadi bukit dan itu menjadi kehidupan buat saya. Soalnya itu beras buat saya." Nah, bayangkan kalau kita ngasihin kertasnya bersih tuh. Beda dengan kertas yang berminyak, dia udah nggak bisa jual kan. Tapi kalau kita Hmm. ngasih kertas yang bersih, itu sebenarnya kita ngasih mungkin 1 bulir beras buat dia gitu. Dan makanya yang lain-lain tolong pilah gitu. Itu hal yang sepele kalau di rumah kita ya masing-masing ya. Dan kalau buat anak-anak berarti kita juga mengajarkan, yuk hemat listrik. Kalau nggak perlu ngapain dinyalain semua. Kalau ngecas HP ngapain semalaman. Lagian kan Hmm. bahaya kalau semalaman kan gitu. Iya. Misalnya dispenser nggak dipakai, kenapa harus nyala terus seharian? Lumayan dong gitu. Jadi ada hal-hal kecil termasuk sambungan listrik tuh yang nyala terus. Kadang-kadang Oh kan iya. nggak ngeh ya. Itu kan sebenarnya kita pakai listrik loh. Lihat aja berarti kan listriknya muter terus dong di token kita. Hmm. Ya. Nah, sebenarnya kalau udah hemat listrik berarti ngajarin juga ke anak. Itu berarti hemat duit juga dong gitu. Iya, iya. Mm. Oke, oke, Ci. Ya, ya itu. Sekarang kadang gini, Ci. Saya juga pernah lihat di TV itu ya. Saya lupa siapa itu. Eh, saya itu baru ngeh loh. Jadi ibaratnya kita makan nih, ibaratnya kita makan menyisakan 1 butir nasi aja. Bayangkan se-Indonesia menyisakan nasi dalam sekali makan sebutir aja, satu, aduh saya lupa ya, 1 gram itu berapa. Pokoknya bisa sekali makan tuh bisa terbuang berapa puluh ton gitu. Tuh. Lah saya baru oh iya, dipikir-pikir ya juga. Maksudnya saya baru aware ternyata oh gitu ya, gitu. Sedangkan kalau kita lihat kan orang makan ini sedih gitu juga gitu loh. Orang saat orang nggak bisa makan gitu ya, kita bisa buang begitu aja gitu. Ya termasuk listrik, termasuk hal-hal yang menurut kita mah simple ya. Nah, kalau kalau saya sih berpikirnya gini, Ci. Gimana sih caranya supaya kita bisa benar-benar mengkampanyekan ini tuh tepat sasaran gitu. Karena gini, saya pernah ngobrol sih ke beberapa orang gitu ya, misalkan ngapain sih ngurusin sampah gitu, ngapain, nggak ada nilai ekonomisnya, nggak ada manfaatnya buat kita. Sedangkan waktu saya ngobrol sama CPV waktu itu, loh, ini sebenarnya nilai ekonomisnya juga lumayan kalau memang dikelola dengan benar gitu, kalau dikelola dengan serius. Nah kayak dari daun-daun yang kering apa segala macam, nah mereka tuh sebenarnya nggak tahu gitu, intinya nggak tahu bahwa ini tuh punya 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 Value ya buat nilai. ekonomi juga gitu, mulai punya nilai ekonomi juga gitu, gitu. Nah, gimana caranya sih ini kita bisa collab supaya nih anak-anak muda juga mulai aware gitu. Oh, sampah ini bukan hal sembarangan gitu. Karena saya pernah kenal orang di Cigondewa itu dari ngumpulin sampah bisa jadi jutawan loh. Ya, gitu. Nah, itu maksudnya. Karena anak-anak muda sekarang tuh kalau dikerjain tapi nggak ada manfaatnya buat dia juga kayaknya enggak gitu. Nah, agak sulit gitu memang masuknya ke anak-anak muda sekarang. Tapi ya itu emang kalau memang ya CVV di lingkungan di komunitas Sejo ini untuk ya itu tantangannya sih sebenarnya gitu. Kalau saya sih sebagai teman ya atau sering ngobrol di Pandu ya ayo kita support lah nih ya dengan acara podcast ini supaya harapannya sih lebih kena ke anak muda gitu, gitu lebih ngasih taunya tuh nggak yang harus begini 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 seolah-olah ngajarin, mereka nggak akan masuk sih menurut saya gitu. Nah, gimana Ci? Apalagi tahun depan kan giliran komunitas Sejo nih yang berperan di paroki-paroki. Jadi ya sebenarnya anak muda itu udah ada beberapa yang udah nyemplung ke pertanian sendiri. Pertanian yang dari organik. Jadi memanfaatkan sampah-sampah organik kerjasama dengan Departemen Lingkungan Hidup.
Jadi ada yang sudah berjalan, anak muda sudah ke sana. Terus kalau misalnya anak mudanya juga seneng nonton, mungkin sebenarnya udah banyak loh yang berpodcast, anak muda yang berpodcast tentang lingkungan hidup. Malah jobnya sendiri tentang lingkungan hidup. Jadi ada beberapa yang dia khusus memasarkan misalnya rempah-rempah. Malah ada yang ekspor daun. Saya tahunya juga dari anak muda. Bu, katanya, itu daun bisa diekspor. Makanya saya waktu mengais-ngais itu tuh sampah daun di Gereja Pandu, kapan aku kayanya dan bisa ekspor gitu. Dan saya sebenarnya tahunya dari anak muda, ya. Hmm. Tapi mungkin ya kalau di rumah berarti kita harus mendidik anak, yuk kita nonton ini sesuatu yang tentang lingkungan hidup. Ya, acara Hmm. keluarga yuk kita nonton ini. Dan itu juga anak-anak muda juga nanti harapannya bisa berpodcast menyerukan tentang itu bahwa banyak kesempatan dan pekerjaan hijau disebutnya. Ya, nanti ada pekerjaan hijau, ada pekerjaan biru, soalnya laut kan. Berarti Ya. biru. Nah, sebenarnya banyak banget pekerjaan itu. Malah sebenarnya kita tuh udah dapat dana nih, dapat dari luar negeri. Ya, dana itu sendiri sudah lewat ke bank. Nah, itu Hmm. pengelolaannya banyak sekali. Dan kalau misalnya kita aware nih di daerah kita banyak sekali dana yang bisa dimanfaatkan, jangan jauh-jauh lah, Kelurahan Pamoyanan aja dia udah punya dana untuk beli mesin atau bikin hidroponik. Cuma manajemennya mungkin nggak terlalu bagus, jadi stuck. Nah itu kan PR. Kalau Ya. misalnya anak muda nih, carilah pekerjaan hijau disebutnya. Ya, itu pasti berkelanjutan pasti. Ya, nanti yang kalau ada mobil listrik tuh, nanti kita lihat tuh siapa yang mau ngelola limbahnya itu. Itu pekerjaan juga kan kayak tadi, sampah aja jutawan kan, apalagi bekas-bekas yang lain kan. Gitu. Iya. Termasuk baju, termasuk apa, banyak banget sebenarnya. Kalau kita mau searching, sudah ada yang melakukannya dan jangan ketinggalan. Jangan Iya. ketinggalan, tapi sekaligus juga jangan berarti kita boleh nyampah. Kan itu bisa dikelola tuh, berarti ya udah aja pakai plastiknya banyak, toh nanti bisa di ini. Jangan juga kan. Soalnya dalam pengolahan itu ada sesuatu yang dirugikan gitu. Jadi baliklah lagi ke nature, back to nature gitu. Sesuatu Iya. yang alami lah. Oke, oke, Ci. Iya sih, sebenarnya kalau kita ngobrol ya menarik banget gitu ya, banyak hal yang bisa digali gitu. Ya harapan saya sih banyak anak muda yang ya minimal di sekitar kita yang oh lebih aware gitu ya. Saya juga berusaha untuk mengkampanyekan ini sama teman-teman. Minum bawa tumbler lah, jangan kita olahraga nggak beli buang gitu kan. Nah, mulai seperti itu sih. Ya harapannya ini bisa menular lah ke anak-anak muda yang lain gitu ya. Dan saya juga pengennya ya harapan kita semua ya nanti di tahun depan gitu ya dengan temanya merawat bumi gitu ya, kita bisa lebih banyak berkolaborasi lagi untuk tentang lingkungan hidup ini gitu. Gitu Ci. Sebenarnya pembicaraan yang sangat menarik sih ya. Kita banyak hal yang bisa digali gitu. Ya harapan Cici untuk anak muda sekarang ini gimana nih? Harapannya terus ke nggak cuma anak muda sih ya, ke umat di paroki kita aja dulu itu harapannya. Dengan saya sih melihatnya indikatornya gampang gitu. Ini orang udah disediain tong sampah berbagai warna, sudah jelas tulisannya, kenapa masih membuang? Berarti kan belum aware gitu. Saya sih masih 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 oh ini nih PR kita nih, gimana caranya? Tapi ya kita harus banyak kolaborasi sih, terutama sama pastor ya, lebih mengingatkan seperti itu. Gitu, Ci. Jadi program ya kira-kira program Cici tahun depan gimana supaya kita bisa banyak kolaborasi gitu. Karena Cici kan banyak yang berkecimpung di bidang itu. Gimana, Ci? Jadi untuk meng-create awareness tadi kan, supaya aware, yuk kita sama-sama, salah satunya ini podcast. Dan podcast ini, aku ngundang anak-anak muda, yuk kita sama-sama berpodcast, kita sama-sama mewarta, kita sama-sama meliput, kita sama-sama melihat,
dan Anda yang jadi pewartanya. Anda lihat sendiri, anak muda nanti lihat sendiri tuh. Boleh juga ngeliput misalnya sungai yang udah kotor atau sampah yang bau dan akan gimana. Kira-kira apa solusinya kalau dari anak muda. Terus kebetulan saat ini tuh sebenarnya ada juga anak muda yang dari Unpar, ada 5 orang, itu tuh udah benar-benar mengajukan diri, aku mau ikutan di komunitas Sejo. Nah, mungkin kalau menurut rencananya tuh mereka minggu depan akan mewartakan soal kenapa anak muda harus peduli tentang lingkungan hidup gitu. Dan besok mereka juga belajar sama-sama mengelola tentang barang bekas. Salah satunya buka thrifty shop jadi jualan barang bekas di Gereja Pandu. Itu mantap. Itu besok ya. Jadi yang tertarik silahkan datang besok ke Gereja Pandu. Nah, itu beberapa langkah kecil yang baru akan dimulai oleh komunitas Sejo. Dan harapannya lebih banyak anak muda, banyak sekali kegiatan, mau ke alam, menanam pohon bersama, atau kita kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang sudah ramah lingkungan. Ada perusahaan yang bisa bikin peredam suara dari baju bekas, atau peredam suara dari kohe, kotoran hewan. Itu udah ada semua. Yuk kita kunjungan bersama, atau yuk kita ke alam menghirup O2, supaya paru-paru kita lebih sehat lah. Jadi banyak banget yang ditawarkan oleh komunitas. Yuk kita bareng-bareng melalui komunitas Sejo, kita melakukan sesuatu untuk alam, buat kita sendiri, buat masa depan kita, masa depan anak cucu kita, dan jangan lupa itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Ci. Ya mudah-mudahan ya, maksudnya segala rencana juga dijamah sama Tuhan ya, supaya kita juga bisa berkolaborasi dengan yang lain, juga digerakkan hatinya ya, supaya oh ya mau membantu juga, mau turun tangan juga, nggak cuman menjadi penonton tapi juga menjadi aktivis juga dan penggerak juga. Ya, pembicaraan yang menarik, Ci. Terima kasih banget nih. Jadi saya juga nambah pengetahuan, nambah juga wawasan ya mengenai apa itu Laudato Si. Jadi saya nggak penasaran lagi seperti yang saya pernah ngomong, kalau Laudato Si apa sih? Oh ternyata ini gitu. Jadi walaupun masih banyak yang bisa kita kembangkan ya tentang Laudato Si ini, karena kalau dijabarkan kan pasti banyak dan luas banget gitu. Ya kita mulai dari yang kecil dulu. Ya mudah-mudahan harapan saya komunitas Sejo tetap eksis dengan segala sesuatunya. Mudah-mudahan kita bisa collab bareng, bergerak bareng supaya juga menumbuhkan awareness tadi gitu, Ci. Terima kasih, Ci, untuk ngobrol-ngobrol kita ini malam ini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa collab lagi, kita bisa ngobrol lagi. Mudah-mudahan juga banyak lagi yang nonton, banyak yang bisa gabung supaya juga nambah wawasan juga untuk yang lain gitu. Oke. Oke, Ci. Terima kasih banyak ya, Ci. Yo, makasih ya udah ngobrol. Terima kasih Pak Markus dan Ibu. Kebetulan di Zoom meeting kali ini akan ada peserta dan ada yang mau bertanya kayak tadi kepada Ibu Stefani, mungkin yang tadi sempat raise hand, boleh siapa tahu ada pertanyaan nih. Boleh saya untuk unmute, silahkan ya. Halo, suara saya sudah masuk? Ya, sudah masuk. Ya. Halo Bu Vivi, salam dari Stefani. Halo Stefani. Saya dari Paroki Laurentius sebenarnya. Hai, kita udah pernah ketemu ya. Iya, betul. Sebenarnya saya juga baru termasuk pemerhati lingkungan yang awalnya tuh kecimpungnya sebenarnya di luar Gereja Katolik, dan baru banget ini bantu masuk dari timnya di Laurentius gitu. Saya sebenarnya tadi joinnya agak telat, jadi baru bergabung memperhatikan diskusi tentang gimana sih ya mengajak orang lain, menginfluence gitu ya, mempengaruhi orang lain supaya lebih aware gitu ya.
supaya anak muda juga mau terlibat gitu ya. Mungkin hanya apa namanya ya, saya share dulu ya gitu ya, mungkin share dari pengalaman sih ya. Kalau bicara tentang awareness itu merubah sikap ya. Merubah sikap itu sebenarnya bukan perubahan yang apa namanya ya, bisa dibilang perubahan yang cukup besar. Perubahan yang termasuk ekstrim gitu loh. Jadi prosesnya pun tidak bisa instan. Ya. Jadi kalau misalnya kita menargetkan setahun depan gitu ya, mungkin belum sampai awareness kali ya, mungkin baru sampai setidaknya munculin ya udah biasa gitulah, biasa dulu lah gitulah. Bahkan seringkali ini tantangan kayak di paroki saya sendiri ya, untuk memunculkan kebiasaan itu kadang-kadang kita tuh sampai harus ngasih apa ya namanya, ada kayak nukar sampah harus ada nilainya gitu ya. Nah, kebetulan nih di Laurentius kami tuh punya apa namanya, sering kolaborasi dengan apa namanya, istilahnya tuh vendor lah, rekan sesama pemerhati lingkungan. Ada dua macam gitu ya. Ada dua kelompok sama-sama istilahnya pengepul lah dia, pengumpul sampah gitu ya. Tapi dua pengumpul sampah ini, yang satu dia mau kasih uang, yang satunya nggak mau kasih uang gitu loh. Yang satunya nggak mau kasih uang, yang satunya mau kasih uang. Kalau yang kami kolaborasinya sama yang kasih uang, itu bisa setoran sampahnya sampai 2 ton gitu ya. Itu gila banyaknya. Tapi giliran apa namanya, yang kami kerjasamanya dengan teman-teman yang nggak ngasih uang gitu ya, itu setoran sampahnya dikit. Nah, sebenarnya pemikiran dari teman-teman kami yang tidak ngasih uang ini ada benernya gitu loh. Kalau ditanya kenapa ya kok nggak mau kasih uang, jadi teman-teman kami ini itu ya, dia kan bilang kalau misalnya nukar sampah itu harus bisa dibayar, itu kurang bisa mendidik orang, kurang mendidik. Maksudnya kurang mendidik apa? Karena orang jadi kecenderungan, contoh aja, kresek aja sampai minta gitu loh kalau belanja sesuatu. Belanja sesuatu, terus nanti minta kreseknya dong gitu ya. Kayak nggak merasa bersalah. Seperti tadi Pak Markus sempat ceritakan, lagi olahraga, nggak mau bawa tumbler, udahlah, nggak merasa bersalah, mending beli minum aja gitu ya. Paling Rp5.000 gitu kan, sampah plastiknya. Dan karena kan di pikirannya mereka mungkin, oh nanti kan sampahnya bisa dikumpulin, bisa diambil apa pemulung, terus nanti dijual lagi. Padahal itu kalau diperhatikan ya, nilai kilonannya gitu ya, nilai kilonanan dari plastik itu nggak sebanding loh sama kerusakan lingkungannya dan sama masalah kesehatannya. Kita kan mungkin udah pernah, ada yang pernah dengar ya, plastik itu bisa menyebabkan cancer gitu loh. Tuh cancer tuh nilainya berapa sih ngobatinnya? Dengan harga plastik kresek gitu ya, kresek aja tuh harga per kilonya Rp400. Bayangin Rp400 dengan pengobatan cancer itu nggak sebanding loh sebenarnya. Dengan masalah kerusakan lingkungannya nggak sebanding gitu. Yang apa ini namanya membuat kami tuh aware juga. Ini bikin kami dilema gitu kan. Ini tahun depan kami kerjasamanya sama siapa ya? Mau sama yang kasih uang, apa sama yang gratisan gitu loh? Yang satu nggak dibayar. Ini sempat kami dilema gitu loh. Di sisi lain memang pemikiran dari teman-teman kami yang nggak mau kasih uang ini, nggak mau kasih balasan, itu ada benernya gitu loh. Ada benernya karena memang membayar apa namanya sampah itu bisa dibayar tuh agak bikin apa namanya ya nggak mendidik lah, benar-benar nggak mendidik. Nah di sisi lain kami pun tahu ya warga di daerah kami juga banyak yang miskin gitu loh, fakir miskinnya cukup banyak gitu. Nah ini yang kalau misalnya mau nanya nih Bu Vivi, misalnya Bu Vivi ada di posisi saya nih gitu ya, ini kita mending kerjasamanya sama siapa nih gitulah. Sementara kita di sisi lain juga menghadapi masalah kemiskinan di daerah paroki kita gitu loh kan. Banyak mereka mengharapkan oh pengumpulan sampah ini keluar jadi uang, tapi di sisi lain memang benar juga pemikiran apa namanya sampah dibayar itu juga apa namanya nggak mendidik. Bahkan faktanya ya
Indonesia itu pengimpor sampah plastik nomor 7 terbesar di dunia. Gara-gara apa? Gara-gara sampah kita itu semuanya masih tercampur. Jadi kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan pabrik plastik itu ya, dengan kondisi sampah tercampur itu kan istilahnya apa namanya, sampahnya ini karena kotor sampai di pabrik harus ada pencucian, pemilahan, ada apa, dan itu kosnya gede banget. Justru malah lebih murah ngimpor. Kalau ngimpor Indonesia itu malah dibayar sebagai tukang sampahnya, dibayar gitu loh. Nah, tapi kan miris juga gitu loh. Kita tuh tak setahun sampahnya ada 233 juta ton kalau nggak salah itu. Yang keserap cuma 30%. Itu miris banget sih. Dengan kondisi itu, tapi kita masih apa namanya nyampah gitu, masih ngimpor. Nyampahnya masih banyak, tapi ngimpor juga sampah gitu kan. Nah, kalau misalnya ada di posisi Bu Vivi nih, Bu. Bu Vivi, kalau punya 2 rekan pengepul kayak gini nih, satu bayar, satu nggak dibayar gitu ya. Tapi di sisi lain kita nggak hadapi masalah kemiskinan warga gitu ya di paroki. Kira-kira Bu Vivi akan bikin decision-nya, kolaborasinya yang mana nih Bu? Dan alasannya kenapa Bu? Gitu Mungkin aja. Oke, saya coba jawab ya. Kalau saya mungkin akan coba dua-duanya, tapi otomatis harus ada kampanye lebih bahwa yang ini emang kita membantu, benar-benar membantu kaum miskin dengan cara membeli sampah dari mereka, berarti kan ya Bu ya? Membeli sampah dari si kaum miskin ini, terus kita ganti pakai duit kan? Ya, kita yang membeli sampah dari mereka dengan harga yang mungkin lebih besar daripada yang lain, daripada pengepul yang lain berarti kan? Atau yang untuk mendidik juga, yaitu yang sebelah kiri itu yang tadi berarti yang nggak ngasih duit, berarti kita untuk mendidik kan? Bahwa kalau misalnya pakai duit, berarti kita bisa terus-terusan tuh pakai aja plastik, toh nanti juga bisa kejual. Ya itu tadi, semoga orang tuh kalau ada dua-duanya itu kepikir gitu, dan ada yang bertanya, dan kita emang harus mengkampanyekannya. Kalau pakai gini ya kayak tadi Ibu cerita, alasannya kenapa, dan itu yang mesti dikampanyekan Bu, kalau menurut saya ya. Jadi itu yang harus diwartakan, dikampanyekan, kenapa kita pilih ini, kenapa pilih, dan apakah benar-benar kalau emang kita emang membeli plastik dari orang miskin itu, yang bawa-bawa sampah itu, emang mereka benar-benar kebantu gitu, atau hanya sekejap itu aja gitu. Jangka panjangnya kan sebenarnya kita cuma beli sebentar ya, maksudnya cuma saat itu aja gitu. Tapi tidak benar-benar menolong kan akhirnya. Apakah mereka akan terus kita jadikan pemulung? Atau kita mungkin kalau ya itulah, ada bisnis juga kan kita mesti mikirin juga kan sebenarnya. Apakah bisnis itu, ekonomi yang baik itu, ekonomi yang sesaat menghasilkan uang, atau pada akhirnya ekonomi yang adil ya. Itu yang mungkin sebenarnya tahun ini, kita tahun 2024 ini, sebenarnya keuskupan juga ekonomi yang ekologi. Jadi bisnis yang sebenarnya bagus untuk lingkungan. Sebenarnya udah mulai. Tapi ya tidak semua orang juga nyadar gitu ya, bahwa sebenarnya ekonomi yang adil, ekonomi yang ada nggak sih ekonomi yang adil? Itu balik lagi dengan pertanyaan ke pribadi masing-masing, ke hati nurani kali ya. Apakah dengan berbisnis ini aku benar-benar menolong orang, atau hanya mempekerjakan mereka sekilas aja, atau mempekerjakan mereka malah seenaknya, terus-terusan mereka jadi pemulung gitu. Apakah cukup kita aslinya memberikan hal itu? Jadi itu juga sebenarnya yang ingin ya, seperti Laudato Si itu disebut di Laudato Si, apakah bisnis kita akhirnya atau teknologi yang kita punya benar-benar membantu yang kelaparan dan yang miskin. Apakah tindakan kita benar-benar membantu mereka? Itu yang dipertanyakan, yang menjadi seruan Bapak Paus juga. Apakah tindakan kita benar-benar membantu orang-orang yang miskin atau enggak? Atau kita malah merugikannya? Mungkin itu sih yang mungkin ya kepikir sama saya kalau misalnya mesti bikin keputusan pada akhirnya
ya di Laurentius kan bingung nih mau pakai yang mana. Ya oke sih pakai yang dua-duanya, tapi ya berarti sekaligus aja kampanye bahwa ini ada pro dan kontra dan masing-masing orang bisa berpikir, dan pada akhirnya kita dipertanyakan lagi apakah tindakan kita benar-benar membantu orang atau malah memiskinkan mereka gitu. Membantu mereka yang kelaparan atau enggak. Itu aja sih kalau saya, nggak bisa, keputusannya balik lagi ke hati nurani lagi sih. Gitu. Iya. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Sudah Ibu, hanya baru ada satu yang bertanya. Oke, makasih. Semisal sudah, berarti mungkin boleh disimpulkan Bu dari webinar malam hari ini nih bagaimana, lalu boleh ditutup. Silahkan. Ya, senang sekali udah kita memulai untuk belajar mungkin mewarta ya. Dan semoga banyak sekali isu-isu tentang lingkungan hidup, dari ekonominya, dari teknologinya, dari hidup itu sendiri, dari hidup keluarga, dari hidup seorang anak. Anak bisa diajarin apa aja tentang lingkungan hidup, tentang yang lansia juga belajar mengisahkan bagaimana dahulu alam lebih indah. Itu mungkin semuanya itu bisa kita pelajari kembali, kita renungkan kembali untuk masa depan kita. Dan untuk podcast ini sebenarnya akan banyak sekali topik yang bisa dibicarakan. Semoga anak-anak muda itu sendiri bisa menggunakan sarana media sosial ini untuk masa depan yang lebih baik. Kita hadapi iklim yang kacau ini bersama-sama. Jangan sampai kita seperti kayak COVID, diharuskan benar-benar stop dan alam sudah tidak menjadi sahabat buat kita lagi. Ya kayak kemarin COVID, kita kan dipaksa untuk stop sama sekali, tidak menggunakan apa sama sekali, udara jadi cerah. Jangan sampai nanti ada yang bukan COVID lah, alam sendiri marah gitu. Yuk kita pergunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri, yang kata tadi Bu Fani, merubah gaya hidup, merubah kebiasaan, ya dari hal-hal kecil, dari diri kita, dan kita ngajak orang lain. Itu aja sih, semoga media ini berguna buat kita semua. Baik, oke. Terima kasih untuk sesinya malam hari ini, Bu Vivi, Pak Markus. Kita perdana ya, semoga nanti bisa berlanjut juga dan bisa kolaborasi dengan banyak pihak juga ya. Terima kasih untuk attendees juga. Hari ini ada Bu Stefani dan Bu Cecilia. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Oke, mungkin saya tutup untuk sesi live hari ini ya. Nanti kita berkoordinasi lagi untuk bisa melanjutkan untuk podcast bersama komunitas Hejo lagi. Selamat malam semua. Selamat malam Bu Vivi, selamat malam Pak Markus. Tuhan berkati.